Halo welder muda Indonesia, selamat datang di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Pinang. Sekolah vokasi kebanggaan Kepulauan Riau yang telah mencetak ribuan tenaga terampil sejak lama. Sejarah singkat, berdiri sebagai pionir pendidikan teknik di Tanjung Pinang, sekolah ini telah berevolusi seiring perkembangan industri. Mulai dari fokus teknik konvensional, kini SMK Negeri 3 Tanjung Pinang mantap melangkah menjadi pusat keunggulan teknologi dan kemaritiman di wilayah ini. Mereka berkomitmen menyediakan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa kini. Khusus untuk kalian di jurusan teknik pengelasan, kalian memilih jalur emas. Kalian akan dibimbing langsung oleh tim pengajar profesional, termasuk Bapak Desvan Rido, Kepala Program Keahlian Teknik Pengelasan di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang ini. Wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita melaksanakan pengelasan 2F dan 3F. Baik, jadi yang 2F kita lanjutkan 2F, yang 3F lanjutkan yang 3F. Nah, di sini Bapak minta tolong yang pertama adalah menggunakan safety dengan benar. Jadi menggunakan safety dengan benar itu penting, ya. Tidak ada yang namanya menggunakan safety tapi tidak benar, itu percuma juga, ya. Kalau kalian sudah pakai safety dengan benar, insya Allah tidak ada yang namanya matanya shot, ada tangan yang kena panas juga tidak ada, ya. Semuanya harus menggunakan safety dengan benar. Itu wajib. Baik. Jadi di sini jika ada yang melanggar, tidak menggunakan safety dengan benar, ya, kita kasih sanksi seperti yang kesepakatan kita, ya. Mengapa jurusan ini unggul? Keterampilan pengelasan adalah skill universal yang selalu dibutuhkan. Lulusan SMK tidak hanya bekerja di pabrik lokal, tapi juga berpeluang besar di industri maritim, galangan kapal, konstruksi, migas, dan pertambangan. Keahlian ini minim pesaing dan sangat dicari di era pembangunan infrastruktur. Bersertifikat BNSP atau internasional, gaji awalmu bisa jauh melampaui standar. Nah, untuk di SMK Negeri 3 ini, bagaimana sih sistem pembelajaran atau praktek yang akan digunakan untuk siswa-siswinya? Jadi teori itu paling tidak 1 jam. Jadi kan gini, kita kan biasanya kan hari Selasa itu full tuh, dari pagi sampai sore. Nah, kalau sekarang kita dapatnya jam terakhir nih, jam terakhir. Jadi cuma sedikit dapatnya di sini. Kalau hari Selasa itu biasanya dari pagi sampai sore, itu 1 jam kita refleksi dulu. Setelah refleksi, nah baru. Kalau yang fillet, yang F itu fillet. Jadi 1F, 2F, 3F, 4F. Itu 4F. Tapi nanti setelah selesai 4F, ada lagi kelanjutannya 1G, groove. Nah 1G, 2G, 3G, 4G, sampai 6G. Ya, groove, itu tinggi G. Itu terakhir. Kalau 6G itu sudah terakhir. Jadi dia 6G pipa, nanti itu udah 45 derajat pipa, dia muter. Jadi terakhirnya 6G. Nah, jadi salah satunya di sini yang kelas 11 ini adalah kita mempersiapkan anak-anak itu siap untuk diterima di industri. Untuk magang tadi. Karena minimal di tempat industri itu minimal 3G, sampai 3G minimalnya. Nah, itulah tadi. Jadi kalau misalnya mereka nggak nyampe 3G, takutnya nanti industri tak mau terima. Makanya kita kejar bagaimana mereka harus bisa, bagaimana teorinya sama prakteknya itu harus betul-betul bisa. Karena kita kerjasamanya dengan banyaknya galangan kapal. Ada kerjasamanya banyak. Jadi kita kerjasama dengan Singatek Lobam, terus sama EN1, sama bateri badan ini Sejahtera di Batam, BBS. Jadi yang paling senang itu ya tadi, 2 itu tadi. Mereka selalu support kami. Support. Nah, di sini, di bengkel ini, siswa-siswi kelas 11 lagi mempelajari materi fundamental bagi welder pemula. Pengelasan dasar posisi 2F dengan metode SMAW, Shielded Metal Arc Welding, atau yang lebih dikenal sebagai las busur listrik. Di sini di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang itu ada 10 jurusan, ya, yaitu jurusan TIB, terus TKP, kemudian ada TOY, ada
kendaraan ringan, ada kelistrikan, ada yang namanya mekatronika, dan kalau yang di sini kita ada yang namanya permesinan, dan di sini juga pengelasan. Nah, kebetulan sekarang kita di sini adalah teknik pengelasan. Ini, tuh. Kami memang berusaha untuk mencapai yang namanya permintaan industri. Jadi memang kita sudah datang ke perusahaan-perusahaan tadi, apa yang mereka butuhkan. Jadi misalnya bisa kita datang ke tempat galangan kapal. Nah, galangan kapal itu memang biasanya mereka minta SMAW dan FCAW, pengelasan ya, di khusus pengelasan ya, FCAW dan SMAW. Nah, jadi di situ di orang posisi-posisi pengelasan itu biasanya yang paling banyak dipakai itu 2F dan 3G kalau untuk di galangan kapal. Nah, itu jadi itu khusus di galangan kapal. Kalau misalnya kita juga ada pernah juga di tempat industri lain, itu berbeda juga. Jadi setiap industri itu permintaannya berbeda-beda. Dan di sini kami setiap apapun permintaan dari industri, kami akan siapkan. Jadi kami menyiapkan anak-anak itu walaupun dengan keterbatasan alat, keterbatasan tenaga pengajarnya juga itu tadi, tapi kami tetap akan siapkan. Bagaimana itu juga walaupun kayak gini ya, kami terus terang kita punya alat banyak, tapi juga banyak yang rusak. Jadi nampaknya banyak, tapi yang benar itu yang bagus itu cuma sedikit. Itu salah satunya. Jadi, tapi dengan hal itu kami bergantian. Sepertinya mereka akan bergantian. Setiap make gantian, kemudian yang tadi diminta dengan perusahaan kami siapkan. Jadi alhamdulillahnya ada beberapa juga anak yang sudah diambil, direkrut dari perusahaan tadi, karena kita menyiapkan anak-anak itu yang siap pakai tadi. Di sesi ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami definisi dan klasifikasi posisi 2F. 2. Menentukan setting arus dan elektroda yang tepat. 3. Melaksanakan pengelasan sambungan filet posisi 2FS MAW sesuai standar operasional prosedur SOP dengan hasil las yang berkualitas. Yang dimaksud dengan layer 3 itu apa? Jadi layer pertama itu di tengah-tengah. Yang pertama, jadi satu las pertama, satu tengah. Kemudian yang kedua ini layer kedua. Layer kedua. Nah, kemudian layer ketiga di sini. Jadi ada 3 layer. Nah, 3 kali timpa. 3 kali pengelasan. Jadi yang pertama di tengah-tengah di sini, kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Gitu. Tapi bagus, kemajuannya udah bagus. Kan udah enak nih. Ini nampak kan enak kan? Nah, sekarang tambah lagi sedikit. Sambung seperti yang ini ya, seperti yang ini ya. Oke, mantap. Kemajuannya udah oke. Ini adalah pesan penting untuk masyarakat. Lulusan SMK, khususnya teknik pengelasan, adalah tenaga kerja vital yang keberadaannya tidak bisa digantikan oleh mesin. Keahlian pengelasan adalah hard skill yang dibayar mahal. Sekarang mari kita berkenalan dengan salah satu siswi yang bernama Lexa Sazkia. Kenapa sih dia memilih jurusan teknik pengelasan di sekolah ini sebagai keahliannya? Karena bagi saya SMK jurusan pengelasan ataupun SMK 3 di Tanjung Pinang ini adalah salah satu SMK keunggulan yang lebih menuju ke kerja gitu. Jadi memang tujuan awal saya pengennya tuh kayak sekolah gitu tapi sambil kerja. Keselamatan kerja. Emang apa saja yang diperlukan saat praktek pengelasan ini menurut kamu? Pertama itu ada sarung tangan, terus yang kedua ada apron yang saya gunakan, terus yang ketiga ada kacamata las, helm las, serta alat pelindung diri lainnya. Itulah Lexa Sazkia, salah satu murid yang ada di SMK Negeri 3 yang memilih teknik pengelasan sebagai keahliannya. Mari kita bertanya bagaimana sekolah menyediakan ketersediaan alat praktek untuk siswa-siswi dalam menambah keterampilan dan keahlian mereka untuk memenuhi permintaan dunia kerja nantinya. Untuk alat-alat kami insya Allah ada, tapi yang untuk perawatannya ini yang belum dapat. Gitu loh. Jadi memang kita sudah ada semua. Dan satu lagi, kalau alat-alat di sini mungkin bisa dibilang lumayan ada, cuma kurang banyak. Itu aja. Kurang banyak yang bagus. Jadi kalau kita di sini sudah ada yang namanya pengelasan SMAW, ada ini SMAW. Kemudian ada pengelasan MIG di belakang sebelah sana ada MIG ya. Kemudian ada pengelasan TIG, tungsten juga ada. Tapi jumlahnya itu cuma sedikit. Jumlahnya sedikit. Jadi memang ada semua tapi sedikit. Itu loh, nggak banyak. Seperti itu.
Nah, sedikit banyaknya kita sudah dapat belajar di sini ya kawan-kawan. Apa itu teknik pengelasan? Apa ada prestasi yang udah dicapai oleh jurusan ini ya? Kalau soal keunggulan, alhamdulillah. Kami sudah 2 tahun berturut-turut mengikuti yang namanya lomba T3 tadi. Itu alhamdulillah tingkat kota itu juara 1 terus. Jadi bahkan diborong. Waktu tahun kemarin itu kita borong juara 1, juara 2, 3, itu kita borong semua. Iya, sini semua yang menang. Jadi itulah ya, kita memang waktu itu kita dapat juara itu dengan mesin pengering ikan asin, dan yang baru-baru ini kita ada pengering ikan asap. Itu kita juara 1 juga. Jadi di situ ada apa namanya, kita pembuatan ikan asap atau ikan salai tadi. Itu semua anak-anak yang buat. Jadi anak-anak itu kita hanya mengatakan, yuk kita buat mesin seperti ini. Ini adalah kebutuhan dari sebuah, mungkin kita gini, kita nengok nih, apa yang belum ada di tempat kita sekitarannya, yang belum banyak ya. Begitu ada, ya udah, pengering ikan asap. Ikan asap tadi ya. Ikan asap tadi, udah kita siapkan. Apa aja yang dibutuhkan, kita siapkan. Kemudian anak-anak yang kerjakan. Nah, jadi setiap kita pembuatan mesin tadi, ikan asap tadi, itu kita mencampur 3 jurusan. Jadi tidak hanya di pengelasan saja. Jadi kalau misalnya pengelasan tadi, ikan asap tadi, yang soal mengelas buat dia punya bodinya, buat kerangkanya, itu pengelasan. Jadi yang pengelasan buat kerangkanya, buat bodinya segala macam. Nanti kalau permesinan itu nanti dia akan buat roda giginya, untuk porosnya, itu nanti permesinan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya tentang elektrikalnya, tentang dinamonya, dia punya switchnya, nanti tentang temperaturnya, itu nanti orang-orang listrikan. Jadi kita menggabungkan 3 buah jurusan untuk membuat sebuah mesin tadi. Nah, itu semuanya anak-anak yang kerja. Harapan kami begini, terus terang kami pengen SMK 3 itu lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Tapi kalau misalnya keterbatasan, yang namanya keterbatasan dari segi gurunya, kami kekurangan guru. Kalau bisa diwadahi, selain dari soft skill tadi ya, diwadahi untuk pelatihan-pelatihan tadi untuk guru-guru kami, khususnya di pengelasan. Kami pengen menyiapkan anak-anak itu bisa diterima di perusahaan atau di industri. Tapi dengan kekurangannya guru, kekurangannya alat-alat kami, itu memperlambat. Jadi memperlambatnya apa? Seharusnya mereka itu dalam praktek, dia orang ngantri cuma sebentar, ini jadi lambat. Yang tadinya kita harusnya dalam berapa kali pertemuan itu mereka sudah naik tingkat, ini karena mereka ngantri, jadi lambat. Nah, itu salah satu yang kami pengen, seterusnya kami pengen maju. Alhamdulillah kita juga sekarang ini baru depan itu ada SMK PK, kita dapat juga SMK PK ya, sekolah pusat keunggulan. Itu alhamdulillahnya juga teknik pengelasan juga. Nah, di situ memang. Nah, dengan adanya SMK PK itu mungkin kami berharap sesama dinas mungkin kita sama-sama majukan. Terus terang satu-satunya teknik pengelasan yang ada di Tanjung Pinang ini cuma di SMK sini. Nah, walaupun kebutuhan di SMK Negeri 3 ini masih banyak, guru-gurunya tetap profesional dalam memberikan materi dan pembelajaran untuk siswa-siswinya. Kepada seluruh orang tua dan calon siswa, jangan ragu memilih jalur vokasi. SMK Negeri 3 Tanjung Pinang bukan hanya tempat belajar, tapi pencetak profesional siap pakai. Mereka menjembatani keahlianmu langsung ke industri. Mereka juga membekali anak Anda dengan kompetensi yang spesifik, relevan, dan menghasilkan. Oke, sekian dulu informasi pendidikan media pembelajaran bidang jurusan teknik pengelasan di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang ini. Semoga apa yang kami tampilkan bermanfaat buat kita-kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, di jurusan yang berbeda pula. Well done, bro! Well done, bro! Profesional!